Assalamualaikum, Mbah. Kamu di mana? Kok nggak biasanya habis jualan nggak main ke rumah? Waalaikumsalam, Bi. Oh, anu, maaf, Bi. Aku lagi di rumah sakit nih. Loh, kenapa, Mbah? Ada apa? Kamu kok nggak ngubungin aku sih dari awal? Gimana sih kamu? Kamu nggak anggap aku kah? Baru juga masuk kamar inap, Bi. Aku juga mau ngabarin kamu barusan. Tapi kamu udah telepon duluan. Emak aku nih yang lagi rawat inap. Ya Allah, emak, Mbah. Kenapa emang? Udah. Ntar aja kita ngobrol. Kamu di kamar apa sekarang? Di rumah sakit mana? Anu, Bi. Di kamar Bu Genfil. Di rumah sakit sehat, Bi. Nomor kamarnya nomor berapa? Nomor 3, Bi. Oke, kalau gitu, aku kesana sekarang ya. Iya, Bi. Nanti kalau sampai rumah sakit, kamu telepon aku ya. Soalnya aku khawatir kamu gak bisa nemuin kamarnya. Soalnya kamarnya di paling belakang, Bi. Ah, gampang itu mah. Aku bisa tanya resepsionis. Aku TW nih. Oke, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu, Bi. Masuk. Bisa langsung ketemu ya kamarnya. Iyalah, tadi juga tanya resepsionis. Sekalian lihat papan petunjuk rute kamar. Kan gampang tuh. Oh, iya ya. Alhamdulillah kalau gak bingung, Bi. Soalnya posisi kamar di belakang. Iya, ini emak lagi tidur. Habis disuntik tadi. Kau tahu suntik apa obatnya? Aku lupa tanya. Iya, Bah. Santai aja. Oh iya, ini emak kenapa, Bah? Kok tiba-tiba aja masuk rumah sakit? Kemarin kayaknya baik-baik aja pas ketemu kita. Pas emak beli rujak tuh. Katanya sih tadi darah tinggi, Bi. Soalnya di rumah tuh tiba-tiba pingsan. Aku bangunin gak bangun-bangun, Bi. Jadi aku khawatir. Akhirnya minta tolong Bang Junet buat nganterin ke rumah sakit. Ya alhamdulillahnya Bang Junet lagi libur jualan tadi. Ya Allah, kok bisa sih, Bah? Emang emak abis ngapain? Sampai darah tinggi gitu. Atau habis makan sesuatu gitu yang bikin tekanan darahnya naik? Tadi pas ditanyain habis makan apa sama dokternya, kata emak sih gak makan aneh-aneh. Cuma bilang habis makan pecel sama rujak. Jadi ada kemungkinan kecapean juga sih, Bi. Soalnya kan emak selama ini kalau habis tahajud gak pernah tidur lagi. Langsung jualan ke pasar. Dan malamnya tidurnya baru jam 8. Iya juga ya, Bah. Mungkin kecapean sih emak. Soalnya kan sudah umur juga. Jadi tenaganya udah gak sama kayak pas muda gitu ya. Mungkin ya. Iya, Bi. Tadi aku tuh kaget banget. Saya rasa dunia berhenti berputar waktu itu. Jadi aku sempat bengong gitu pas lihat emak jatuh pingsan. Dan pas emak aku panggil-panggil tuh nggak nyaut. Dan aku tepok-tepok tangannya tuh nggak respon. Rasanya nyawaku tuh, Bibi, udah ada di ubun-ubun. Ya Allah, Bah. Aku takut banget, Bi. Soalnya aku masih belum bisa lupa pas bapak nggak ada umur. Aku tuh sama emak masih belum bisa lupa shock dan sedihnya. Tahu kan, aku sama emak sama-sama berjuang sepeninggal bapak. Iya, Bah. Aku ngerti. Maaf ya. Aku pas itu gak ada di dekat kamu. Soalnya masih di luar kota. Maafin aku ya, Bah.
Seriusan, maafin aku ya. Kamu nggak salah kok, Bi. Kan umur kita nggak ada yang tahu kapan diambilnya sama Allah. Nggak ada yang tahu juga kapan habis masa kontraknya. Apaan sih, Bah? Serius nih. Kamu tuh. Iya, Bi. Serius ini. Sudah, nggak usah dibahas. Kan kamu nggak ada salah apapun ke aku. Jadi nggak usah minta maaf lagi ya. Kalau kamu minta maaf lagi, aku minta traktir nasi padang selama seminggu loh. Bisa aja kamu, Bah. Maunya makan gratis. Makanya nggak usah minta maaf lagi. Iya deh, iya. Maaf. Sorry. Semoga Mak lekas sehat ya, Bah ya. Dan lekas diberikan kesembuhan sama Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Makasih ya, Bi, doanya. Soalnya aku tuh cuma punya emak sama kamu, Bi. Aku gak ngerti gimana rasanya kalau aku kehilangan emak dan kamu. Meskipun aku tahu semua yang hidup pasti mati. Tapi setidaknya aku pingin aku tuh sudah siap atas kematian itu. Meskipun hal itu belum masuk akal ya, Bi ya. Maksudnya siap gitu atas kematian orang yang kita cintai. Tapi memang mau tidak mau kita harus siap sih sebenarnya. Gini ini kan jadi galau. Tapi setidaknya aku tuh pengen saat kematian itu datang, hati aku itu sudah lapang gitu loh, Bi. Tahu kan maksudku? Iya, Bah. Aku paham kok maksudmu. Kita itu selalu terkejut dengan kematian yang datang. Meskipun kita tahu kematian itu pasti datangnya. Dan memang sih ya, kita tidak ada yang sepenuhnya siap gitu menerima kematian. Apalagi orang yang kita sayangi. Meskipun ya kita tahu bakalan mati, tapi kayak gimana gitu ya kalau tentang kematian gitu. Iya, Bi, bener banget. Berat kayaknya rasanya ya. Padahal kita tahu semua di dunia ini bukan milik kita. Tapi entah terasa berat gitu kalau kehilangan. Apa ikhlasnya kita yang belum sempurna ya, Bi ya? Mungkin ya, Bah ya, ikhlas kita belum sempurna. Makanya ngerasa berat terus kalau tentang orang yang kita sayangi gitu. Aku tuh inget banget, Bi, sama pesan Bapak yang terakhir. Bapak bilang, kalau ada apa-apa sama Bapak, jaga emak ya. Makanya, Bi, sebisa mungkin aku jaga emak semampuku. Iya, Bah. Kita anak menjaga orang tua semampu kita ya, sebisa kita. Semoga Allah meridhoi. Iya, Bi. Dan Bapak juga bilang lu waktu itu, jangan kayak Bapak, ngajak emak susah dari awal nikah. Jadi, kata Bapak, aku harus sukses. Soalnya bakal menikah. Lah, menikah itu kan bawa anak orang ya. Jadi, jangan tuh anak orang diajak susah, kata Bapak. Karena, kata Bapak, orang tuanya pasti sudah melakukan banyak hal untuk membuat anaknya bahagia dan berkecukupan. Jadi, gak pantas dan gak adil kalau menikah malah suaminya ngajakin susah. Meskipun ya, mungkin ya, istrinya mau tuh diajak susah. Tapi kita kan gak tahu gimana hati orang tuanya. Melihat anak yang dicintai, yang sudah dicukupin, malah dibuat susah hidupnya. Dan Bapak juga bilang, kalau disuruh sama emak, jangan nanti gitu, Bi. Dan Bapak bilang, nanti meskipun aku udah nikah, tetap disuruh jagain emak. Tapi sekali lagi, jangan sampai aku tidak adil ke istri hanya karena ingin berbakti ke orang tua. Gitu, Bi, kata Bapak.
Wah, iya bah, mantep banget itu ilmu dari bapak. Kita juga harus berusaha sukses bah. Soalnya kalau sukses, kita sendiri juga yang enak. Betul kan? Iya banget, Bi. Bi, bentar. Aku minta tolong ya tungguin emak. Soalnya tadi emak sebelum tidur minta beliin roti tawar. Kasihkan ngobrol malah jadi lupa aku. Aduh, Siap bah, kamu beli aja deh. Emak juga masih tidur, jadi aman lah. iya Bi. Aku beli di kantin depan aja kok. Biar gak jauh-jauh dan gak kelamaan. Iya, udah beli sana aja. Gue tungguin kok emak. Oke Bi. Makasih ya. Selalu bisa aku andalkan. Ah, bisa aja kamu. Aku nitip air mineral sekalian Gi. Satu ya. Sekalian deh sama kamu. 2 gitu atau 3 gitu. Ntar aku yang bayar deh. Oke Bi. Bentar ya. Aku tinggal dulu. Siap bah. Aku sudah lewat sebelah kiri dan kanan. Kenapa kembalinya ke sini lagi ya? Oke, aku harus coba lagi ke kiri. Dan nanti setelah itu aku ke kanan lalu lurus. Loh, kok balik ke sini lagi? Berarti tinggal satu lagi. Belok kanan, nanti ke kiri dan lurus. Oke, aku coba. Bismillah. Ya Allah, kenapa sih aku bisa kembali ke tempat ini lagi? Mana sepi lagi dari tadi. Sama sekali gak ada orang lewat. Depan kamar pasien juga gak ada orang yang jaga. Biasanya kan ada yang nungguin gitu. Kenapa bisa kayak gini sih? Mau maghrib juga ini, mulai gelap. Ya Allah, tolong bantu aku menemukan jalan keluar ya Allah. Aku sudah mencoba ke sana, ke sini. Dari tadi ya Allah muter-muter doang. Kasihan emak ya Allah kalau aku ada apa-apa. Emak cuma punya aku ya Allah. Ya Allah aku mohon. Bah. Hei, ngapain kamu di situ? Bah. Hei, kamu tuh dari tadi dipanggilin bengong aja. Ya Allah Bi, alhamdulillah kamu datang. Lah, kenapa bah? Ada apa bah? Apa yang terjadi? Soalnya aku tuh tungguin kamu kok gak balik-balik. Udah hampir 1 jam loh kamu tuh ke kantin. Ya Allah Bi, masa sih sejam? Iya bah, serius, sejam kamu tuh. Aku makanya nyariin kamu. Aku pikir kamu mah ada perlu-perlu apa gitu, dipanggil dokter kayak apa kek. Ya ampun, aku khawatir banget loh bah. Ah, kamu tuh. Aku lebih cuma ngerasa bentar doang, bolak-balik nelusurin jalan nih buat nyariin kamar emak. Gak ketemu, baliknya kesini lagi. Hah? Maksudnya gimana bah? Hah? Bingung aku tuh. Dari tadi kamu muter-muter sini doang gitu? Iya Bi, aku tersesat. Setiap aku nyari jalan, entah ke kanan atau ke kiri gitu, baliknya mesti ke tempat ini Bi. Hah? Iya kah bah? Kok bisa ya? Ya aku nggak tahu Bi. Tadi tuh di sini sepi banget. Apalagi suasananya mulai gelap. Tapi setelah aku baca-baca surat pendek dan berdoa sama Allah, kepada Allah, tiba-tiba aku dengar suara kamu Bi. Tadi tuh aku lihat kamu dari jauh bah. Aku lihat kamu cuma berdiri di sini doang sambil tutup mata. Terus awal-awal sih bengong, aku panggil-panggil. Bah gitu, kamu kayak gak denger gitu. Cuma bengong terus tutup mata.
Sambil komat kamit gitu aku ngelihatnya. Pikirku, anak ini kenapa? Makanya aku samperin. Seriusan Bi, aku kayak gitu tadi. Padahal aku tadi tuh sudah coba ke kiri, ke kanan, belok kiri, belok kanan, tetap aja Bi baliknya ke sini. Aduh, sampai capek aku. Masa sih Bi sudah sejam? Padahal aku ngerasanya cuma sebentar doang. Iya, Bah. Udah, gak apa-apa. Yang penting sekarang udah ketemu. Ayo balik ke kamar. Kasihan emak sendirian. Tadi aku tinggal masih tidur sih. Takutnya sekarang kan kebangun. Ntar malah ngeliat gak ada kamu bikin emak bingung. Yuk, balik yuk. Ya iya Bi, ayo ayo, kasihan mak sendirian. Ya Allah Bi, lihat tuh sebelah kiri kita. Ternyata kamar mayat Bi. Aduh, merinding. Lah, iya. Kan dari tadi kamu di sini. Emang gak tahu di situ ada kamar mayat? Aku lewat mau ke kamar emak juga lo tahu kalau di situ ada kamar mayat. Seriusan Bi, aku nggak tahu. Bolak-balik, nggak kelihatan loh kalau ini kamar mayat. Aduh, merinding aku Bi. Kok bisa sih aku ada di sini? Ah ya ampun. Udah nggak usah dipikirin. Kasihan emak tuh sendirian. Nanti aku temenin sudah, aku nginep sini. Besok juga, besoknya lagi juga. Yang penting kan pagi aku kerja dulu, oke? Gimana? Mau kan? Ya Allah, makasih ya Bi. Alhamdulillah juga kamu nyariin aku Bi. Kalau enggak, apa aku nggak masih muter-muter di sini Bi? Oh, ya ampun. Makasih banget ya Bi. Iya, Bah, sama-sama. Gunain sahabat kan kayak gitu. Ya kata orang-orang tuh, sahabat rasa saudara gitu. Tas dulu.